pukul 10. Tepat pukul 10 nanti kita akan mulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita persiapkan peribadatan kita yang terbaik. Kita beri yang terbaik. All do the best bagi Tuhan, bagi kemuliaan-Nya, supaya kerajaannya ditegakkan di tengah-tengah dunia ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Aku berpikirnya Samuel. Sama Pak Iwan. Jadi istrinya Yesus, yes.
ibadah pada teman kita yang bersih ini. Sebelumnya saya mengajak anak-anak kaum ibu ke depan kita mendoakan. Sekali lagi ke depan sambil kita iringi dengan pujian kasih sayang. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Musik saja, saya mengajak ini kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan berdoa kami bakal jajan memberkati mereka agar mereka boleh mengalami kesenangan mereka pada satu saat nanti yang sedang kita lakukan ini melalui mereka dan kesehatan melalui mereka gereja kita besar yang memberkati kehidupan rumah tangga mereka, orang tua mereka, menyerahkan anak ini dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Selanjutnya pujian kasih karyanya.
Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Seluruh kita kiranya akan kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian, kami puji dengan kemuliaan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa kami, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Khalik langit dan bumi, Allah yang tidak pernah berubah dari dulu hari ini sampai selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami datang kepada kami mau tersebut Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga hari ini. Kami boleh diberikan nafas, kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan mengalir ke dalam hidup kami. Tuhan, kami minta syukur atas semua ini. Kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, ucapan kami, sikap tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, yang bersuci kudukan kami senantiasa, yang pagi hari ini dan boleh layak datang kepada-Mu, dan boleh memuji memuliakan dari penuh kami. Kami semua mengalami hidup kami. Serahkan sebab kami
yang hari ini dengan berbagai kegiatan. Ada saudara kami, jemaat kami juga yang hari ini diantarkan ke rumah kami. Tuhan memberkati, Tuhan seluruh ibadahnya dari awal tengah sampai mereka pulang. Dan juga berdoa Tuhan seluruh jemaat kami, di mana saja mereka berada, yang sakit untuk juga, yang lemah imannya untuk kuat. Ya hari ini boleh merasakan damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus, yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan lagi dengan pujian kalau serta Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, terang firman-Nya bercahayalah. Kalau kita patuh, Tuhan serta selalu, asal kita harap dan turun. Harap turun, hanya satu jalan, bergemar akan Yesus, berharap dan turun. Yang bangkit, tiada awan langit, terus bercahaya mentari, tiada bimbang takut, tiada pun bersungguh, pada yang berharap dan turun. Harap turun, hanya satu jalan, bergemar akan Yesus, berharap dan turun. Tiada barang hilang, tiada kesusahan, tapi baik pembalasan Tuhan. Tiada duka sedih, tapi diberkati orang yang berharap dan turun. Turun, hanya satu jalan, bergemar akan Yesus, berharap dan turun. Amin. kita akan membacakan firman Tuhan kita diambil dari Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya ayat ganjil, kita jemaat yang ke-6. Nanti ayat yang ke-6 kita akan bacakan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Yang ajak kita memasuk Tuhan untuk berdiri sama membaca, akan baca berikutnya. Pengharapan di tengah-tengah penderita, nyanyian tiara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai sama-sama. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Kita kembali.
kemuliaan pada itu. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaan Sebelum persembahan diambil, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami, Allah yang bertata dalam surga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami. Bila Tuhan, apa yang kami beri hari ini adalah merupakan penyembahan kami, merupakan selamat ini akan diserahkan di gereja dapat digunakan untuk keuangan gereja, administrasi gereja. Tuhan, kami serahkan setiap tangan yang mampu memberkati, maupun yang menurut tempat memberi hari ini, memberkati segala usaha pekerjaan kami. Ya, pada minggu yang akan datang boleh memberi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami dalam mengucap haleluya. Amin. Kita puji Tuhan dengan hatiku percaya. Dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur setingkahmu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Widodo. Dan firman Tuhan ini akan kita dengan Bapak yang berhatikan. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
seruan kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar Tuhan, seperti air yang terus mengalir, biarlah kasih-Mu terus turun memenuhi hati kami, sehingga kami boleh memanifestasikan kasih itu dalam hidup kami, sehingga kami orang berdosa yang tidak memiliki kesanggupan untuk mengasihi, dimampukan, disibukkan untuk mengasihi, untuk melakukan firman. Terlebih saat ini kami akan mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu yang hanya Allah di tangannya. Taruhlah firman di dalam bibir mulutnya untuk memperkatakannya pada hari ini, sehingga kami semua boleh diberkati, hati kami diubah, hati kami disentuh dengan firman, sehingga nama-Mu terus dimuliakan dalam hidup kami. Kami serahkan ruangan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, ya Roh Kudus. Jika ada kuasa-kuasa jahat, kuasa setan, kuasa iblis yang coba mengganggu dan coba merebut firman, kami bersama-sama sepakat mematahkannya di dalam nama Yesus. Roh Kudus beracara di sini, di ruangan ini, di ruangan hati kami, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Ya, saya akan membaca satu bagian firman yang boleh menjadi nats khotbah pada hari ini Bapak Ibu. Kita sebagai gereja mengikuti almanak Gereja Metodis. Hari ini natsnya diambil dari Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 tentang Yesus diurapi di Betania. Demikian bunyinya, Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kisah seorang wanita tiba-tiba mendatangi Yesus, lalu bukan mengurapi kepalanya ya, mengurapi kakinya dengan minyak. Bapak Ibu, hari ini sedang viral ya, sedang tren ya, bagaimana kita langka dengan yang namanya minyak, gitu ya. Apakah ibu-ibu merasa dampaknya ya?
Bagaimana ibu-ibu di rumah sekarang? Apakah dengan memasak tidak lagi pakai minyak karena mahal, mengkukus saja, gitu ya? Saudara, bagaimana? Kalau ketemu minyak rasanya senang, gitu ya ibu-ibu ya. Bahkan yang tadinya nggak biasa saya pendeta, saya seorang suami. Kadang kalau istri saya bilang, Pak antarin kemana? Antri minyak. Kata lupa. Punya kegiatan baru antri minyak. Rumah kami kebetulan dekat dengan Indogrosir, Bapak Saudara. Jadi istri saya dari rumah naik sepeda lalu ke Indogrosir. Mau ngapain? Antri minyak. Bapak Saudara. Padahal di rumah sudah banyak minyak juga dikumpulin gitu ya. Karena di sana lebih murah gitu ya kemarin itu. Sehingga dia cuma senang-senang aja gitu ya. Tapi memang semua orang mengalami bagaimana sulitnya minyak gitu ya, Bapak Saudara ya. Karena memang minyak ini berfungsi dan sangat diperlukan. Bahkan bisa disebut sembako ya, 9 bahan pokok. Artinya pokok begitu ya. Kalau nggak ada minyak, ya ibu-ibu yang paling khusus ya, paling merasakan begitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya coba memahami bahwa ketika seorang wanita bernama Maria membawa buli-buli minyak, 1 buli minyak. Buli itu satu tempat untuk menyimpan minyak. Dan itu biasanya tutup rapat, Bapak Saudara. Dan bau minyak yang ada di dalam buli itu tidak bisa tercium keluar kecuali dipecahkan begitu. Artinya sekali dipecahkan, ya sudah habis dipakai. Biasanya seorang wanita dalam tradisi Yahudi, minyak narwastu yang wangi ini, yang murni ini dipakai dalam hal-hal yang sangat penting. Khususnya sebagai seorang wanita itu harus punya minyak ini. Kenapa? Karena ini menjadi simbol sebuah kehormatan dia sebagai wanita. Karena ketika dia dinikahi seorang laki-laki, maka di malam pertama dia bersama laki-laki itu, dia akan memecahkan buli-buli ini dan membuat ruangan kamar pertamanya bersama laki-laki yang mengambilnya sebagai istri berbau harum, gitu ya. Ketika laki-laki mendapati kamar istrinya, dinikahinya begitu harum dengan minyak ini, inilah sebuah kehormatan. Dia sedang menikahi seorang wanita terhormat yang menjaga dirinya dengan baik sehingga berhasil dia nikahi. Begitu Bapak Saudara. Jadi bagi wanita, minyak yang dibawa ini adalah minyak yang sangat luar biasa berharga. Lalu yang kedua, minyak ini juga bisa dipakai untuk menyambut orang yang sangat dihargai. Jadi kalau datang tamu, orang yang sangat dihargai, ya misalnya ada orang datang ke rumah saya, contoh misalnya Presiden Joko Widodo, karena kebetulan namanya sama, lalu dia pikir, wah ini pendeta kok Widodo, wah dia mau mengunjungi saya gitu. Maka saya akan membuka minyak itu untuk membuat suasana menjadi rasa hangat, rasa indah, harum, sehingga ketika tamu itu datang dia merasa ada sambutan gitu. Dan tamu terhormat ini semakin merasa orang ini menghormatinya. Jadi itu Bapak Saudara paling tidak ya. Dan kalau dikatakan di sini tadi ketika Maria melakukan pembukaan minyak itu dan menuang di kaki Yesus, Yudas berkata, "Kenapa?" Gitu. Harganya berapa disebutkan? 300 dinar, gitu ya. Kalau dikalkulasikan Bapak Saudara, upah 1 hari kerja 1 dinar. Kalau misalnya 1 hari itu diasumsikan kena tukang itu kan ada kena ya, itu 100.000, maka 1 bulan itu bisa berapa? Berapa Pak? 3,5 juta. Berarti 2,5 juta ya. Berarti 300 itu sekitar 1 tahun ya, gitu ya. 1 tahun kurang lebih 30 juta, 12 bulan gitu ya. 300 dinar gitu ya. 30-an juta gitu ya. Saudara, saya rasa itu upah terendah di zaman sekarang ini. Bahkan yang lalu saya cari tukang itu kerja sehari minta 200. Apalagi dia ahli pasang keramik gitu ya. Lebih mahal lagi gitu ya. Hitung meteran. Jadi itu dihitung-hitung sehari itu dia bisa dapat 500.000 karena dihitung per meter gitu ya. Maka kalau 300 dinar upah 1 orang bekerja 1 hari mendapatkan 1 dinar, maka kalau 100.000 saja mungkin 30 juta. Upah 1 tahun
jadinya kalau dihitung begitu ya. Upah 1 tahun dibuka seketika dan diberikan kepada Yesus, membasuh kakinya dan menyekanya dengan tangisan air matanya. Bapak saudara, saya ingin membawa kita membayangkan dulu situasinya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa paham konteksnya. Jadi kalau hari ini saya memberikan tema khotbah hari ini adalah all do the best. Ini bahasa Jawa ya, saya kira kita semua paham ya. Jadi semua yang terbaik lah, kita melakukannya yang terbaik lah, yang the best gitu ya. Bapak saudara, dalam hidup ini hampir kebanyakan kita maunya terima yang terbaik, bukan? Kalau kita pergi ke rumah makan, pergi ke restoran, kita selalu rindu pelayanan terbaik. Ya, kalau kira-kira dilayani kurang baik, kita akan pindah ke tempat yang lain, bukan ya? Pindah ke tempat lain. Umumnya begitu, saudara. Bahkan ke gereja juga terkadang ada orang-orang ketika datang, ketika tidak mendapatkan sambutan pelayanan yang baik, dia akan coba bergeser ke gereja yang lain, mencobanya lagi. Karena naluri manusia itu mau cari yang terbaik. Begitu, Bapak Saudara. Bahkan ada juga laki-laki suami ketika istrinya tidak layani dengan baik, dia mau geser ke perempuan lain, begitu ya. Tapi tidak ada di sini ya. Itu laki-laki yang jauh di sana, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kebalikannya, apakah kita juga punya naluri untuk selalu all do the best, melakukan sesuatu itu dengan sebaik mungkin, bahkan ini yang excellent, yang terbaik, gitu ya? Kadang jujur saya sendiri enggak, Bapak Saudara. Makanya saya sendiri ditegur dengan firman Tuhan ini. Pendeta, kamu sendiri enggak all do the best. Bagaimana kau khotbah itu? Saya ingat John Wesley bilang, kalau engkau enggak punya iman, khotbahkan tentang iman. Kalau engkau tidak bisa memberi yang terbaik, khotbahkan terus sampai engkau bisa melakukan pemberian yang terbaik. Artinya ini kan sebuah situasi yang kita narasikan sendiri untuk kita. Udah pas mic-nya? Coba biar saya. Kadang saya tarik dulu. Sudah ya? Jadi kita simulasikan sendiri dalam hidup kita ini menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya kita punya gaya hidup. Ya, kalau umum naluri manusia itu selalu pengen dapat yang terbaik. Tetapi naluri untuk memberi yang terbaik itu perlu dilatih, Bapak Saudara. Maka saya ketika menyelidiki bagian ini, Bapak Saudara, mendapati Maria ini gak kebetulan ujuk-ujuk, kata orang Jawa, deketi Yesus selalu nyenggak kakinya gitu ya. Bayangkan Bapak Saudara, kalau kita tiba-tiba ada orang yang kita gak kenal datang tiba-tiba gitu ya, datang tiba-tiba ke kaki kita lalu menyaki kita, kita gak kenal dia gitu ya. Kira-kira kita gimana? Siapa kamu gitu ya? Maka tentunya Maria sudah punya proses. Ada beberapa bagian Alkitab saya catatkan, Bapak sudah di Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus mengunjungi Maria dan Marta, Marta sibuk melayani di belakang. Sampai Marta bilang sama Yesus, Tuhan, tolong kasih tahu saudaraku, bantu aku nih masak-masak. Lalu Yesus bilang apa, Bapak Saudara? Engkau menyibukkan dirimu sendiri. Biarkanlah Maria duduk di dekatku. Ini bahasa saya, Bapak Saudara. Intinya begitu. Biarkanlah dia sudah mengambil bagian yang terbaik. Karena konteksnya Yesus yang akan menuju Yerusalem itu terus menggunakan waktu yang singkat ini untuk memberitahu siapa dan mau apa dia di dalam dunia. Sehingga ketika dia hadir di tengah-tengah rumah Maria dan Marta dan Lazarus, Yesus terus memberitahukan bahwa dia akan ke Yerusalem, dia akan disalibkan, dia akan mati. Dan berita ini tak populer dan orang seringkali nggak mau dengar. Waduh, orang yang saya ikuti, yang saya kagumi mau mati. Udahlah nggak usah ikut gitu ya. Nggak populer, saudara. Tetapi kala itu Maria duduk di dekat Yesus dan dengerin, sehingga dia mengenal bahwa Yesus ini datang menjadi manusia. Dia Tuhan. Akan di Yerusalem disalibkan, menebus dosa, mau mati. Maria memahami kenapa? Karena dia dekat kaki Yesus dan dengar Yesus berbicara. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus.
Disitulah saya katakan bahwa Maria tidak ujuk-ujuk datang. Yesus pun sudah punya komunikasi dan pergaulan dengan Maria. Bahkan yang kedua kali ketika Yesus mendengar Lazarus saudara Maria mati, Bapak Saudara ya, Lazarus saudara Maria mati, dia pun nangis. Dan Alkitab mencatat memang sengaja dia menunda waktunya. Ketika Lazarus sakit, dia tidak segera datang. Sampai akhirnya dia mati, dikubur, dan sudah bau, dia datang. Lalu dia bilang kepada Maria dan Marta, jangan menangis, dia tidak mati, dia tidur. Lalu Yesus berkata, Lazarus keluar. Kuburannya dibuka dan Lazarus yang terbungkus dengan kain kafan itu keluar. Bapak Saudara. Bayangkan Bapak Saudara. Bayangkan ini pengalaman Maria kali kedua yang dicatat Alkitab, melihat bagaimana Yesus begitu mengasihi dia sehingga Yesus yang datang menemui kesedihan hatinya, menjawab apa yang menjadi kerinduannya, bahwa saudaraku ini kenapa mati kalau bisa dia hidup. Walaupun dia berpikir dia akan bangkit nanti di hari kebangkitan, tetapi Yesus membuktikan sebagai Tuhan yang berbelas kasihan. Lazarus, bangunlah. Maka Lazarus bangun. Dan saat itu Alkitab mencatat Maria bersujud menyembah Yesus. Maria yang sebelumnya duduk dengar Yesus bicara, imannya bertumbuh, pengenalannya semakin dalam. Bahkan ketika dia menyaksikan pengalamannya sendiri bagaimana Yesus membangkitkan saudaranya Lazarus, dia tersungkur, dia menyembah kepada Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, saya kira setiap kita punya pergaulan, persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan biasanya terjadi yang namanya hubungan emosional, karena banyak kejadian terjadi. Ya, misalnya satu kali saya melayani di satu tempat, Bapak Saudara. Ya, namanya pendeta metodis ini ada tradisi, bukan tradisi, ada waktunya juga mutasi, Bapak Saudara. Satu kali saya dimutasi, ya, lalu kemudian kami lakukan jemaat membuat perpisahan. Bapak Saudara, ada banyak kenangan terbayang di wajah saya, dan jemaat itu pun ada banyak kenangan, Bapak Saudara. Sehingga terus salaman perpisahan itu menangis. Kenapa? Ada ikatan emosional. Ada seseorang yang ketika mengalami kesulitan, lalu kami boleh ada bagian membantu dia membayar kontrakannya, misalnya gitu ya. Sehingga kenangan itu tidak bisa dilupakan. Sehingga walaupun saya sudah di sini, hubungan itu masih baik. Bagaimana setiap kali saya ke Jakarta, dia menawarkan mobilnya untuk dipinjam. Boksu pakai mobil kami aja. Jadi kayak kami ini merasa tersanjung sendiri gitu ya. Kenapa? Hubungan emosional, bagaimana ikatan gitu ya. Saya memahami ketika Maria merasa bahwa dia pernah ditolong Tuhan. Bagaimana saudaranya Lazarus yang mati bangkit lagi. Itu satu hubungan emosional, bagaimana begitu kasihnya dia kepada Tuhan yang sudah menolong dirinya. Saya percaya setiap kita punya naluri itu, Saudara. Kalau orang sudah lakukan yang terbaik kepada kita, saya percaya kita pun satu kali dengar dia membutuhkan kita cepat respon gitu ya. Benar gak Bapak Saudara? Iya. Saya kira Maria ini begitu kenal Yesus begitu baik padanya, begitu tahu dia akan mati, dia akan disalibkan, dia sedih juga pasti. Kenapa? Ada hubungan itu tadi, ikatan emosional. Makanya semakin lama kita bersama dengan seseorang, bergaul dengan seseorang, itu biasanya semakin dekat, dan kedekatan ini akan membawa sebuah naluri saling merasa, Saudara. Ya kan, ada apa ya, kok gak tenang aku ya? Rupanya ada teman kita sedang alami sesuatu. Begitu, Saudara. Seringkali saya ngalamin gitu, Saudara ya. Satu malam saya nggak bisa tidur ya. Istri saya bilang, kenapa kamu nggak tidur gitu ya? Saya nggak tahu ada apa. Tapi pagi-pagi itu ada telepon. Ya boksu kami gini. Waduh, itu rupanya buat kami yang bisa tidur. Memang nggak dikasih tahu, tapi rasa itu tidak bisa dibohongi, Saudara. Itu sebuah ikatan yang kita secara kasat mata terbangun, Saudara, karena sebuah hubungan. Dan saya percaya Maria memiliki itu. Pengenalannya akan Yesus membawa dia bisa merasakan kasih Yesus yang begitu besar. Dan dia alami.
Dan ketika dia tahu Yesus menuju Yerusalem dan nggak disalibkan, mau mati, dia tahu itu. Maka dia bersama keluarganya menjamu Yesus makan. Lalu Lazarus menemani Yesus dan dikisahkan bagaimana Maria diam-diam datang dari belakang, dia menyekap, dia menangis. Itu sebuah kesedihan karena pengenalan Yesus mau mati, Bapak Ibu Saudara. Makanya di endingnya Yesus tegur Yudas dan berkata, ya, biarkan dia melakukan ini untuk mengingat hari penguburanku. Karena tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudara, orang yang mati itu diturunkan sebelum dikuburkan, dia dirempah-rempahin, diminyakin. Yang pertama tujuannya untuk pengawetan, yang kedua memang supaya harum, Bapak Saudara, itu tujuannya. Ya, makanya ini Yesus belum mati, tetapi Maria tahu Yesus mau mati. Maka dalam kesedihannya dia datang, dia menghampiri Yesus, dia menangis. Ada beberapa prediksi dia menangis karena dia betul-betul berhutang budi, berhutang pengampunan karena dia sebagai orang berdosa. Kalau di Injil Lukas, Maria ini dikenal orang berdosa, ya, tanda kutip ya. Ya, dia, ya, namanya orang berdosa itu sudah dipahami lah. Ya. Jadi dosanya telah, belenggu dosa yang mengikatnya itu telah lepas oleh karena siapa? Yesus. Bapak Saudara, Yesus yang berbelas kasihan. Sehingga dia datang kepada Yesus, dia datang menangis. Dia tahu dirinya tidak berguna, dia tahu dirinya tidak layak, tetapi Yesus sungguh memberi nilai. Dia adalah orang yang layak di hadapan Tuhan jika dia mau bertobat. Dia menangis, mencucurkan air matanya, menetes di kaki Yesus, lalu menyeka dengan rambutnya, lalu dia memecahkan buli-buli minyak itu dan menuang di kaki Yesus. All do the best. Itulah yang bisa saya katakan terhadap perbuatan Maria. Setiap orang punya naluri untuk mendapat yang terbaik, tetapi apakah semua orang mau melakukan juga yang terbaik? Mari kita belajar dari wanita ini, Bapak Ibu. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan juga banyak ditegur, Bapak Saudara. Ya, saya merasa Tuhan menyinggung saya dengan khotbah ini, Bapak Saudara. Kenapa? Karena khotbah ini menegur saya juga. Yang saya kira masih banyak hal yang belum all do the best saya lakukan di dalam hidup saya untuk Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita belajar dari perempuan ini, Bapak Saudara. All do the best, melakukan sesuatunya dengan sebaik mungkin. Kita belajar bagaimana dia berani datang kepadanya. Saya percaya itulah terjadi karena pengenalan, Bapak Saudara. Semakin kita mengenal Tuhan, bukan saya rasa ya, ini sebuah kepastian firman mengajar. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita punya respon tindakan kepada Tuhan lebih baik. Maka saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang semakin kenal Tuhan, saya lihat semakin baik, semakin duduk dengan firman, mengenal Dia, semakin tindakan Bapak Ibu Saudara semakin baik. Yang tadinya mungkin uang belanja tidak dikasih kepada istrinya, sekarang sudah mulai. Masih kurang gak mah? Cukup, kata istrinya. Aduh, puji Tuhan. Ya, masih kurang gak mah? Kurang segini memang cukup. 5.000 untuk masak 1 bulan gimana? Gitu ya. Belikan garam kan cukup, gitu ya. Makan pakai garam aja. Bapak Saudara, suaminya tetap sabar. Dia bilang, oke, masih ada uangku ini, aku kasihlah semuanya. Bohong, belum semua. Coba aku lihat. Wah, diperiksa semua. Nggak ada semua. Rupanya disimpan di kaos kaki. Wah, masih disembunyikan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar firman, hati kita diubahkan, hidup kita diubahkan. Pengenalan kita akan Tuhan semakin baik. Dan perlakuan kita terhadap Tuhan juga pasti yang terbaik, Bapak Saudara. Mungkin ada beberapa kali saya memberi kesaksian bagaimana saya hidup, Bapak Saudara. Betul-betul kasih karunia Tuhan, Bapak Saudara. Ketika saya mengenal Tuhan, waktu itu saya masih SMP, Bapak Saudara, dan tidak sekolah lagi. Tapi saya ikut persekutuan anak-anak Tuhan. Lalu kemudian belajar, diajari nyanyi, diajari mimpin liturgi. Dan satu kali pendeta tidak datang, saya diminta membacakan khotbahnya, gitu ya. Karena di satu pos kecil, Saudara.
Sampai akhirnya salah satu warga gereja bilang, kamu mesti jadi pendeta katanya. Kaget saya. Lalu itu terus terngiang dalam pikiran saya. Terngiang. Dan terus kalau ketemu, dia bilang kamu harus jadi pendeta. Gimana mungkin? Lalu akhirnya seperti ada dorongan. Oke. Tapi kemudian terbentur. Tak ada sekolah teologi yang bisa terima untuk lulusan SMP, harus lulusan SMA. Kan gitu saudara ya. Sehingga akhirnya Tuhan buka jalan. Panjang ceritanya Bapak Ibu ya. Nanti kita kepanjangan hari ini kalau saya cerita. Nanti dikit-dikit saja. Tetapi pengalaman saya mengalami bahwa Tuhan itu begitu baik. Begitu saya alami kebaikannya, sehingga rasa-rasanya saya berbuat apapun tak bisa balas kebaikan Tuhan. Sekalipun itu sudah saya lakukan yang terbaik, rasanya itu pun belum bisa balas kebaikan Tuhan. Itulah yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudara. Pengenalan kita melalui mendengar firman, melalui pengalaman-pengalaman kita setiap hari, pengalaman-pengalaman iman, bagaimana Tuhan menolong kita, itu mengajar kita mengenal Dia, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pengalaman Maria melihat Yesus berkata, Lazarus keluar. Itu pengalaman iman, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara mengalami hari-hari ini sulit, tapi bagaimana Tuhan terus mencukupkan. Itu pengalaman iman, Bapak Ibu Saudara. Membawa kita mengenal Tuhan lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara, Maria all do the best. Kenapa dia bisa melakukannya? Karena dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi yang terbaik bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara, selama kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu memberi kepada kita, sulit bagi kita untuk juga all do the best, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik, Dia memberi kepada saya, tak lain rasanya Tuhan, tapi Tuhan memberikannya. Maka kita diberi kesanggupan untuk bersyukur, Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. 10 orang disembuhkan dari kusta, 1 orang saja kembali, puji Tuhan. Yang 9 kemana? Bu Saudara, sulit memang. Kalau kita terima yang baik senang memang. Tapi untuk melakukan yang terbaik kita perlu latih, Bapak Saudara. Kalau Tuhan mempercayakan apapun, coba lakukan dengan baik, Bapak Saudara. Kalau hari ini Pendeta Dwi, engkau diberi tugas khotbah, lakukan dengan baik. Berdoalah minta hikmat Tuhan, lakukan dengan baik. Begitu Bapak Saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, all do the best juga memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan kita nggak mungkin bisa all do the best. Nggak bisa, Bapak Saudara. Saya cari, akhirnya ada satu sekolah bilang ini tinggal 3 bulan kenaikan kelas. Kamu mau masuk sekolah di sini? Ya tolonglah Bu, kebetulan ketua yayasan saya kenal karena dulu saya SMP di situ juga. Tolonglah Bu. Lalu dia bilang, oke, Dwi bisa masuk, tapi tetap bayar SPP dari awal 12 bulan. Walaupun kamu kelas 1-nya 3 bulan, tapi bayar SPP-nya harus dari awal. Dalam hatiku, iyalah harus, gitu ya. Bergumul lagi, dari mana uangnya? Sementara orang tua waktu itu, ya minta maaf ya, nggak ada dukungan juga karena kesulitan ekonomi dan juga latar belakang yang berbeda. Tapi Tuhan buka jalan, Itulah pengalaman betapa Tuhan itu baik. Jadi kalau kita tidak memberi yang terbaik, kita dimampukan untuk juga bisa berkorban. Tuhan sudah memberi korbannya di atas kayu salib, Bapak Saudara. Setelah lulus, Bapak Saudara, ada banyak godaan. Ada teman papa saya banyak angkatan gitu bilangnya, Dwi bisa masuk polisi bisa, tentara ya mungkin agak sulit, tapi polisi bisa lah. Dan saya sempat tergoda, Bapak Saudara. Tetapi Tuhan tegur saya. Saya mengalami satu sakit, hanya makan nasi goreng saja sakit, Bapak Saudara. Lalu saya bilang, Tuhan kalau kau sembuhkan, saya berangkat teologi. Bapak Saudara, itulah taruh saudara kawan. Dan sembuh, Bapak Ibu Saudara. Yang walaupun sebetulnya masih sakit,
tapi ada kesembuhan. Saya bangkit berangkat ke Jakarta dengan hanya baju abu-abu dan pramuka, lulusan SMK waktu itu ya. Bapak Ibu, pertolongan Tuhan ini, begitu besar kasih Tuhan ini membawa kita mampu untuk mau berkorban untuk Tuhan, ambil keputusan untuk Tuhan, saudara. Walaupun akhirnya setelah saya akan mengakhiri teologi, Tuhan tolong saya. Ada batu sebesar bola kasti di kandung kemih ternyata waktu itu. Dari 5 tahun usia saya diperkirakan batu itu sampai usia 25 tahun. Ada banyak jeda di sana. Bapak saudara, Tuhan itu baik. Maka keputusan saya menjadi hamba Tuhan betul-betul adalah oleh karena belas kasihan Tuhan. Harus berani bayar harga. Harus berani bayar harga. Kalau nggak ada korban, sulit rasanya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya rasa Bapak Saudara hari ini mengorbankan waktu. Harusnya bisa jalan-jalan ke Gaya, tapi Bapak Ibu Saudara memutuskan ke gereja. Ada korban bukan? Hari ini Bapak Ibu Saudara kalau tidak ke gereja mungkin tidak kehilangan uang persembahan Bapak Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara datang ke gereja juga ada korban persembahan bukan? Itu korban dan Tuhan perhitungkan Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara mampu melakukan itu karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara menyadari Tuhan begitu baik. Dia memberi lebih daripada apa yang kita sudah berikan hari ini. Amin. All do the best. Pasti harus ada korban, saudara. Ada perjuangan. Saya percaya yang melayani hari ini juga ada korban. Mereka harus lebih cepat datang. Mereka harus latihan. Benar kan? Saudara, ada korban. Kalau nggak ada korban, kita tak mungkin bisa all do the best. Maria memutuskan dengan tekad yang bulat membuka buli yang berisi minyak itu dan menumpahkannya di kaki Yesus, yang walaupun Yudas berkata, untuk apa pemborosan ini, dia silent, dia diam. Bapak saudara, all do the best itu nggak harus dikoar-koarkan. Walaupun saya suka medsos, berita supaya orang tahu, tujuannya adalah komunikasi, Bapak Saudara. Bukan untuk dikoar-koarkan, bukan untuk pamer, gitu ya, Bapak Saudara. Nggak harus, Bapak Saudara. All do the best itu belajar dari Maria saya. Dia melakukan yang terbaik, tapi dia. Nah, itu Bapak Saudara ya. Dia melakukan yang terbaik, tapi dia. Itu. Bapak Ibu Saudara, saya belajar Saudara. Kadang saya sendiri terpancing ya. Wah, aku udah lakukan ini. Mesti orang tahu, mesti orang puji saya, mesti dia Bapak Saudara. Tetapi belajar dari Maria, dia diam. Dia hanya melakukan saja yang terbaik. Terserah orang bilang apa, terserah Yudas bilang apa, dia lakukan yang terbaik. Dia menangis di dosanya. Dia menangis di betapa Tuhan berbelas kasihan. Dia menangis karena Tuhan akan mati di atas kayu salib. Dia menyeka dengan rambutnya. Rambut itu lambang mahkota bagi orang Yahudi. Tidak sembarangan rambut ini, Bapak Saudara. Tapi dia memakai untuk menyeka kaki Yesus. Wah, begitu rendah hatinya. Makanya kalau kadang ada orang bilang, selamat ulang tahun Bok Sudwi, dialah tetap rendah hati. Aduh, saya merasa aku ini belum rendah hati, masih jauh sekali. Mari belajar dari Maria. Saya tahu bahwa sudah di ruangan ini, di gereja ini, ada banyak orang nggak bicara banyak tapi melakukan banyak. Saya tahu. Dan terus lakukan. Tuhan acukan jempol buat Bapak Ibu Saudara. Nggak mesti bicara tapi lakukan, itu yang paling penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria melakukan all do the best. Dikatakan minyak itu murni. Murni itu tidak bercampur. Murni itu adalah satu gambaran ketulusan. Tidak ada embel-embel. Tidak, murni. Dia berikan. Jadi saya sendiri juga mendapat teguran melalui khotbah ini, Bapak Saudara. Kemurnian kita tidak bisa orang tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, kemurnian kita, kemurnian pendeta Dwi melayani itu Bapak Ibu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi kalau sudah Tuhan yang tegur pendeta Dwi,
rasanya Pendeta Dwi harus berubah, bertobat. Murni, berikan yang murni. Berikan yang setulus-tulusnya. Murni juga merupakan gambaran kesetiaan kita, tidak ada yang lain. Hari Minggu kita menyembah kepada Tuhan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita menyembah kepada yang lain, itu tidak murni. Bapak Saudara, saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari di mana kita, teman-teman Tionghoa, melakukan apa? Sembahyang kubur, menghormati orang tua. Saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara. Yang penting Bapak Ibu Saudara tidak menduakan Tuhan, tetap murni untuk kemuliaan Tuhan. Saya pernah tanya kepada pakar sejarah, pakar tentang ini, Bapak Saudara. Boleh nggak orang Kristen ikut sembahyang kubur? Boleh, datang saja ikut. Yang penting tidak menduakan Tuhan. Boleh nggak berdoa di kuburan? Boleh. Doakan saudara-saudaramu yang belum percaya kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Boleh nggak bersihin kubur? Boleh. Itu satu gambaran bahwa kita membuat suasana indah di sana. Bahkan Bapak Saudara, kalau kita ke kuburan orang Kristen itu ada salib, rapi, bersih, kan jadi kesaksian juga. Bahkan teman-teman kita di luar sana, saya itu loh, kalau ke kuburannya orang Kristen, gak takut, rasanya kayak bukan kuburan. Enak rasanya dengannya, Bapak Saudara. Tapi kalau ke kuburan yang itu, waduh, takut saya gemetar, ada hantu di sana. Bapak Saudara dikasih Tuhan Kristus. Murni. Mari kita kembali kepada kemurnian iman kita kepada Tuhan. Ada banyak sinkretisme, artinya menduakan Tuhan. Sepertinya kita setuju dengan penyembahan yang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan tahu hati kita murni atau tidak untuk Dia. Saya sendiri kadang mengalami ketidakmurnian itu. Hari ini saya bersyukur Tuhan menegur saya. Terima kasih Tuhan. Aku mau murni sungguh untuk Tuhan. Aku mau murni sungguh pelayan. Diberikanlah itu. Dan Yesus bilang apa? Biarkan dia melakukan yang terbaik. Dia tahu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang memang melakukan untuk Tuhan. Tapi tidak semua orang melakukannya seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau apa? Tuhan mau bahwa orang-orang tahu dia akan disalibkan, mati. Dan konteksnya saat itu Maria yang tahu. Maria paham betul bahwa Yesus akan disalibkan. Sehingga perlakuan Maria kepada Yesus tepat. Makanya Yesus bilang kan, biarkan orang miskin ada padanya, tetapi aku tidak selalu ada padanya. Bapak Ibu Saudara, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Nah, sekarang cek, hatimu ada siapa? Kalau hatimu ada Yesus, itulah hartamu, Bapak Ibu Saudara. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini ada datang beribadah kepada Tuhan. Sebuah anugerah Bapak Ibu Saudara memutuskan, bahkan Bapak Ibu menyatakan di hati ini ada Yesus. Maka hari ini saya ibadah kepada Tuhan. Hari ini saya menyembah kepada Tuhan. Itulah all do the best. Dan mari saya mengajak saya sendiri belajar, terus belajar untuk memberi, untuk melakukan apapun yang Tuhan percayakan. Lakukan, perlakukan, all do the best, yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh berbicara menegur hamba-Mu ini, sehingga boleh kembali belajar dari Maria yang telah melakukan sesuatunya dengan baik. Bahkan tepat seperti yang Tuhan mau. Hari ini kami mau membawa hidup kami ke bawah kaki salib-Mu Tuhan. Agar kami kembali dimurnikan. Dan kemurnian itulah yang kami akan persembahkan kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah kami. Kami percaya banyak hati yang sedang disentuh oleh Tuhan.
Dan ini artinya Tuhan, Engkau sedang berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Engkau telah menyentuh hati hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran ini. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di tengah gereja ini, dan kami umat-Mu boleh terus mempraktekkan memberi yang terbaik, memperlakukan yang terbaik apa yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kami. Pada kaki salib-Mu Tuhan, kami berlindung. Kami percaya di atas Golgota pancaran kasih-Mu, air hayat-Mu, pancaran kasih-Mu begitu agung tercurah bagi kami. Maka hari demi hari kami akan terus memuliakan, mengagungkan, memberitakan, mengabarkan berita salib. Dan kalau hari ini kami akan terima perjamuan kudus, kami percaya Tuhan mengajari kami untuk mengingat, mengenal semakin dalam bagaimana korban Yesus yang begitu besar telah Dia lakukan di atas kami. Sehingga apapun yang kami lakukan tidak sebanding, maka tidak ada alasan untuk kami tidak melakukan yang terbaik. All do the best. Biarlah itu menjadi komitmen kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Pada kaki salib-Mu Yesus ku berlindung. Pada kaki salib-Mu Yesus ku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang
Tuhan, menerima perjamuan kudus, roti dan darah Yesus yang telah dikorbankan bagi kita orang berdosa, diberikan kepada kita untuk kita beroleh bagian di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke mejamu ini dengan mengandalkan pada kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar. Sebenarnya kami ini tidak layak, sekalipun hanya mengumpulkan remah-remah dari bawah meja. Tetapi Engkaulah Allah yang tidak berubah, yang senantiasa berbelas kasihan, sehingga kami dapat menerima tubuh dan darah anak-Mu Yesus Kristus dalam peringatan ini, untuk menyucikan tubuh dan jiwa kami dari semua dosa dan memperoleh hidup yang berkelimpah. Maka kami akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan perjamuan kudus kita. Di tangan saya ada roti yang bertuliskan ayat firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara angkat roti ini di hadapan. Akui bahwa tubuh Yesus telah terpecah-pecah bagimu, bagi kita, untuk menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini, menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah engkau menerimanya dengan iman dan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu makan. Sebagai lambang darah Yesus yang tercurah memberi tebusan. Angkatlah tangan. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Minum. Menjadi tebusan bagi kita orang berdosa, sehingga kita yang berdosa ini dilayakkan, disucikan, dikuduskan, dipisahkan dari dunia berdosa. Maka kesempatan yang indah ini saya memberi
kepada Bapak Ibu Saudara untuk berbicara kepada Tuhan. Jika kau memiliki pergumulan, kau memiliki kerinduan, apapun itu, jika itu tidak bertentangan dengan kebenaran Tuhan, nyatakan, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan begitu dekat, dekat di dalam hati, dekat di tengah-tengah kita, sedang mempersekutukan kita dan menyatukan kita melalui tubuh dan darah. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan gereja ini ke dalam Tuhan. Aku menyerahkan pembangunan, agar Tuhan tolong untuk semua prosesnya berjalan dengan lancar hingga bangunan ini selesai. Aku terus mendoakan juga rekan-rekan para pelayan majelis gereja yang sungguh telah berjuang mengerjakan pelayanan. Tuhan terus berkati mereka, beri hikmat bijaksana untuk membawa gereja dan pelayanan di tempat ini menjadi kesukaan dan kesenangan Tuhan. Hamba-Mu juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada Ko Hendy, Pak Hendy, Tuhan berkati, tambahkan usia yang panjang, kesehatan, dan berkati toko yang dia kelola, sehingga terus mendatangkan berkat Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Akim hari ini ulang tahun tepat tanggal 3 ini. Tuhan berkati, semangat mula-mula yang terus berkobar itu akan terus berkobar. Kau berkati keluarga yang ia miliki. Kau berkati tangannya untuk selalu mengerjakan anugerah Tuhan yang mendatangkan berkat bagi seisi umat. Demikian juga Stephen, anak Ibu Aja, yang juga berulang tahun. Tuhan berkati pertumbuhan anak ini, studi masa depannya kami taruh di hadapan. Tuhan berkati. Terima kasih. Hamba-Mu juga membawa keluarga Hamba-Mu ke dalam tangan. Hamba-Mu bergumul untuk anak-anak Hamba-Mu, untuk studi mereka. Tuhan pimpin. Tuhan tolong, sehingga mereka boleh menjadi generasi yang mengambil tanggung jawab untuk dunia ini boleh diselamatkan. Berkati Pontianak, berkati Indonesia, berkati suhu politik, berkati kepindahan ibu kota ke Kalimantan, berkati seluruh umat-Mu dalam pekerjaan usaha mereka Tuhan. Berkati setiap rumah tangga agar Mazmur 133 dinyatakan, sehingga Tuhan perintahkan berkat bagi setiap rumah tangga. Tuhan terima kasih. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan palingkan wajah-Mu kepadanya. Arahkanlah sepenuhnya hidup-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita sudah selesai. Mari kita saling memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Mohon maaf sebelumnya ya, saya minta waktu 10-15 menit ya. Kita tunggu sebentar. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti kita ketahui bahwa 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 1 April ya, bertepatan dengan ulang tahun Bapak Gembala kita ya, Bok Sudwi. Ya tentunya Bapak Ibu, Bapak Gembala kita ini selalu mendoakan kita ya, jemaat yang ada di sini, dan saya rasa inilah satu momen yang berbahagia. Kita jemaat juga akan ikut merasa berbahagia dan bersukacita, dan kita juga boleh bersama-sama mendoakan Bapak Gembala sidang kita, Bok Sudwi. Baik, saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita naikkan satu lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat Bapak Gembala kita ya. Doa. Silakan untuk ambil dokumentasinya, silakan. Oke, silakan. Baik. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Silakan Bok Sul. Oke, kasihkan tepuk tangan. Ya, sebelum kita bersama-sama berdoa buat Bapak Gembala sidang kita yang pada pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Majelis, mungkin dari Bapak Gembala ada keriduan yang akan kita doakan. Silakan, Bosu. Ya Bapak Ibu, saya sebagai gembala
kadang malu kalau di keluarga juga Sebelah kiri. nggak sukses gitu ya. Jadi gembala boleh sukses, tapi yang paling penting sebetulnya dari di keluarga. Saya rindu menjadi kepala keluarga yang baik bagi istri, bagi anak-anak. Khusus anak saya ini tahun ini akan kuliah Bapak Ibu. Sampai sekarang masih bingung mau kemana karena ada pertimbangan kan gitu ya. Doakanlah, saya percaya Bapak Ibu doakan nanti terbuka jalan. Terima kasih, itu aja Pak. Baik, silakan Bapak Ketua Majelis pimpin kita dan doa. Baik, kita sebelum berdoa kami dari seluruh jemaat Gereja Immanuel Pontianak, Pak Pendeta mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sukses dalam pelayanan dan keluarga. Kemudian apa yang kerinduan yang kita ciptakan tercapai, dan Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati Bapak dan keluarga dan sehat selalu, panjang umur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa untuk acara ulang tahun Bapak Pendeta Doksu kita, Bapak Pendeta Dwi Dundung. Kita berdoa. Bapak ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak pada siang hari ini Bapak, di mana kami jemaat Gereja Immanuel Pontianak bisa berkumpul bersama ya Bapak. Kami sangat bersuka cita ya Tuhan, di mana hari ini bangsa kami, pendeta kami bisa berulang tahun Bapak. Kami percaya ini semua karena berkat dan penyertaan-Mu. Pendeta kami bisa melewati hari-harinya hingga kembali bisa merayakan ulang tahunnya, sukacita ya Bapak. Ya Tuhan, beberapa kerinduan yang disampaikan pendeta kami ya Tuhan, kami memohon kepadamu Bapak, Kau selalu menyertai dia dalam perjalanan pelayanan dia di gereja ini ya Bapak. Kau berkati Bapak, sehingga kami jemaat juga bisa mendukung untuk semua program-program Bapak pendeta kami. Ya Tuhan, kerinduan dia juga Tuhan untuk keluarga Bapak, untuk anak-anak di mana akan melanjutkan pendidikannya Bapak. Kau menyertai, Kau arahkannya Tuhan, sehingga pergumulan dari Bapak pendeta kami bisa kedepannya anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan penyertaan. Ya Bapak, kami mengucap syukur Bapak atas hari-hari kami yang selalu dilayani oleh pendeta kami Bapak. Berikan kekuatan Bapak untuk melayani kami jemaat Gereja Immanuel Pontianak. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini Bapak untuk acara ulang tahun pendeta kami itu Bapak. Kami mengucap syukur melalui anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lagi Pak, potong kue musuh. Saya minta Ibu Anas potong kue, bagi-bagi ke jemaat ya. Yang nggak kebagian secukupnya, silakan ya. Saudara, terima kasih kepada kita semua yang sudah mendoakan Tuhan Yesus memberkati anak kita. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Murah. Jangan dulu latihan nyanyi. Oke, ya bes. Belum sana.